रुस्लान, मैं पोजीशन पे हूँ। They've already Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Channelnya orang yang suka nonton film tapi gak sempat nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya tepat sekali, di sini tempatnya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Ruslan. Film yang dirilis pada tahun 2024 ini diperankan oleh Ayu Sharma, Susi Shreya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang aksi seorang yatim piatu yang berhasil menggagalkan rencana jahat para teroris. Ingin tahukah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita berkisah di kota Mumbai pada tahun 2004. Diperlihatkan seorang anak kecil bernama Ruslan. Dia anak dari salah satu anggota teroris bernama Abdul Rashid, yang saat itu Rashid dan rekan-rekannya sedang menunggu anggota teroris lainnya yang membawa bahan peledak. Yang diketahui akan dipicu di sebuah sekolahan swasta di bawah pimpinan teroris bernama Qasim yang dijuluki sebagai hantu. Planning करने के जर्म में तुम सबको गिरफ्तार किया। Namun ternyata orang yang membawa bahan peledak merupakan komandan pemberantas teroris bernama Samir yang menyamar sebagai salah satu aktivis mereka. Sehingga Abdul Rashid berhasil dihabisi dalam sebuah bentrokan yang terjadi. Ruslan yang tak berdosa pun harus melihat langsung kematian kedua orang tuanya yang saat itu Samir berhasil menyelamatkannya. Samir dikenal sebagai perwira yang taat kepada negara. Saat itu, Ruslan disekolahkan di sebuah sekolah terpadu. Namun Ruslan menjadi pendiam karena traumanya. Oleh karena itu, Samir pun memutuskan untuk mengadopsinya, karena kebetulan dia belum juga dikaruniai seorang anak. Tumhara naam kya hai beta? Hingga saat menginjak dewasa, Ruslan yang bercita-cita menjadi agen RAW pun mendapat tugas pertamanya, untuk mendapatkan informasi perihal pembicaraan pedagang senjata asal Pakistan bernama Rahil yang mengadakan suatu pertemuan dengan Ozan, seorang mafia besar yang bekerja sama dengan para teroris. Ruslan menyamar sebagai pelayan, namun saat itu dia tak tega melihat seorang wanita yang direndahkan, sehingga inilah yang terjadi. Are you talking to each other? Rahil yang menyadari jika dia sedang diintai pun melarikan diri, dan Ruslan terus mengejarnya. Hingga kemudian, anggota Rahil yang bersenjata berhasil menyudutkan Ruslan. Namun beruntung, Ruslan mendapat pertolongan dari seorang wanita yang merupakan sesama agen RAW. Mantra yang merupakan pimpinan agen RAW pun sangat kecewa karena Ruslan tidak mendengarkan instruksinya. Dan pertempuran yang terjadi mengakibatkan mereka kehilangan Rahil sebagai satu-satunya jalan agar mereka dapat mengidentifikasi teroris lainnya. Bukan hanya itu kerugian yang didapat, Ruslan membuat agen mata-mata bernama Iswakan harus kehilangan hal penting selama 20 tahun penyamarannya. Yang mana hanya satu pertemuan lagi Iswakan akan berhasil menyelesaikan misinya. Dan itu merupakan pertemuan antara teroris yang paling dicari dan sangat mematikan bernama Qasim. Yang diketahui tak ada informasi mengenai data maupun foto Qasim sendiri, sehingga Qasim sering disebut hantu. Hal itu pun membuat Ruslan harus dikeluarkan dalam daftar agen RAW di masa tugas pertamanya. मुझे नहीं लगता तुम रॉ के लिए रेडी हो। तुम Namun karena Mantra mengetahui jika Ruslan sangat berbakat dan jenius, Mantra meminta agar Ruslan menjadi aset pribadinya sebelum Ruslan dianggap layak kembali menjadi agen RAW. Mantra menyuruh Ruslan mencari informasi perihal para mahasiswa yang diradikalisasi terhadap negara,
Sehingga Mantra meminta agar Ruslan menggunakan profesinya sebagai guru musik untuk memperkuat penyamarannya. Sebelum pergi, Ruslan meminta agar Mantra tidak memberitahu ayah dan ibu angkatnya mengenai aktivitas Ruslan yang berusaha menjadi agen RAW. Karena diketahui, Samir tak menyetujui jika Ruslan menjadi anggota militer. मैम एक छोटा सा हो सके तो उनको मत बताना प्लीज. Thank you so much, ma'am. 3 bulan kemudian, Samir mengadakan pesta ulang tahun pernikahannya. Banyak tamu istimewa yang hadir di sana, yang salah satunya Mantra. Terlihat, salah satu temannya berniat menjodohkan Ruslan dengan putrinya yang bernama Sabah. Sabah beta. Samir yang ingin segera menikahkan Ruslan pun membicarakan tentang pernikahan mereka. Namun untuk menuju hal yang serius, kedua orang tua Sabah tentu mengetahui jika Ruslan merupakan anak angkat Samir. Sehingga calon besannya pun menanyakan tentang siapa kedua orang tua kandung Ruslan. Yang tentu hal itu membuat Samir merasa tak nyaman. उनका नाम क्या था? अब्दुल राशिद. Dan setelah mengetahui jika Ruslan anak dari seorang teroris, orang tua Sabah pun membatalkan pernikahan mereka karena tak ingin nama keluarga mereka ternoda oleh anak seorang teroris. Mengenai hal itu, Ruslan sangat sedih dan dia pun teringat kembali pada saat dirinya disiksa oleh teman-temannya karena ayahnya adalah seorang teroris. Ruslan berusaha menyembunyikan kesedihannya di depan Samir dan menyatakan jika dirinya bukan anak teroris, melainkan anak dari seorang perwira yang berjasa pada negara. Beralih ke negara Hong Kong yang menunjukkan pertemuan antara ketua IC bernama Fahad dengan mantan jenderal militer bernama Wu. Mereka membicarakan mengenai rencana besar Jenderal Wu untuk menguasai India dalam memperluas bisnisnya di masa pensiunnya. Karena diketahui, Jenderal Wu sangat khawatir jika bisnisnya akan terhalang oleh kemajuan-kemajuan India. Sehingga Fahad menyarankan agar Wu bekerja sama dengan teroris bernama Kasim yang merupakan dalang dari setiap para teroris yang ada saat ini. Dan karena Kasim sangat menjaga privasinya, Fahad menyatakan jika Kasim tak akan bisa bertemu langsung dengan Jenderal Wu. Namun Fahad memberitahu jika Kasim dapat diajak bicara lewat telepon. Put him on the line. Beralih di sebuah kampus tempat mengajar Ruslan sebagai guru musik sekaligus menjalankan tugas yang diberikan oleh Mantra sebelumnya. Terlihat, Ruslan meminta agar peserta didiknya harus memenangkan festival musik yang akan segera dilaksanakan. Karena festival kali ini akan dihadiri oleh musisi dari berbagai negara. Sehingga Ruslan membawa temannya yang bernama Lamba sebagai teknisinya. Kemudian, Ruslan menghadiri sebuah rapat para mahasiswa yang diduga diperalat untuk diradikalisasi oleh warga asing. Dan setelah mendapat sejumlah informasi, Ruslan segera memberikan informasi tersebut kepada Mantra. Kemudian, Mantra mengundang lembaga-lembaga penting termasuk Samir perihal menanggapi pertemuan Fahad dengan Jenderal Wu yang mengancam keamanan negaranya. Yang sebelumnya informasi tersebut didapat oleh salah satu agen rahasia yang kini telah tewas setelah memberikan informasi tersebut. Hal itu dipastikan bahwa Jenderal Wu bekerja sama dengan Kasim untuk merencanakan suatu hal yang sangat besar. Karena diketahui, selama ini Fahad terus berusaha mengganggu stabilitas negara India dengan melakukan radikalisasi terhadap para mahasiswa yang ditargetkan kepada sebuah acara festival musik di Mumbai. Sehingga dapat dipastikan jika Jenderal Wu memanfaatkan momen tersebut. Mantra menjelaskan jika dirinya telah meminta anggotanya untuk melakukan penyelidikan. Yang saat itu Samir belum mengetahui jika orang yang ditugaskan Mantra adalah Ruslan, anak angkatnya sendiri. Perihal tentang keberadaan Kasim yang masih belum diketahui, Samir menyatakan jika hal tersebut bertentangan, apakah Kasim benar adanya atau hanya fiksi belaka. Namun adanya seorang Kasim diperkuat dengan informasi mengenai Jenderal Wu yang bekerja sama dengan Kasim. से शुरू होने जा रहा है मुंबई कॉलेज का सबसे बड़ा फेस्ट फैंस का जोश बरकरार है लगता है इस साल भी hingga kemudian acara festival pun digelar. Musisi-musisi muda dari berbagai negara pun sangat antusias dalam memeriahkan acara tersebut. Terlihat seorang wanita yang mengaku sebagai Simran Kapoor pun seperti tertarik kepada Ruslan. Hi, I am. कौन मैं? No. I'm Simran Kapoor. Dirinya mengaku sebagai direktur sebuah industri musik yang sedang mencari musisi berbakat di sana. Dan tiba-tiba
Ruslan segera mengikuti orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku ledakan tersebut. Diduga mereka telah mengetahui jika Ruslan merupakan seorang agen yang memata-matai mereka. Namun Ruslan terus menjaga identitasnya, sehingga kemudian Ruslan terpaksa memperlihatkan siapa dirinya karena pembunuh bayaran akan menembak seorang anak kecil. Ruslan terus berusaha mengambil tas yang dibawa mereka karena diduga berisi sesuatu yang sangat penting. Namun saat menyadari jika tim anti-teroris datang, salah satu dari mereka membunuh para anggotanya dan dia pun melarikan diri. Yang saat itu, Ruslan berhasil menemukan ponsel milik pelaku yang tentu memiliki informasi penting. I don't care how many people you have to kill. Just keep the facts. Inform Kazim. Keesokan harinya, Mantra menemui Ruslan untuk menanyakan informasi yang dia dapatkan dari orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku ledakan kemarin, yang diduga sebagai orang Tiongkok yang terlatih sehingga Ruslan tak mampu mengejarnya. Mantra pun menunjukkan foto-foto pembunuh bayaran tersebut untuk memastikan jika orang itu merupakan suruhan Jenderal Wu. Ruslan membenarkannya, namun dia tidak mengakui jika dirinya telah menemukan ponsel milik salah satu dari mereka. Dia malah menanyakan kapan dirinya diresmikan menjadi anggota RAW. Mantra pun menyatakan jika Ruslan masih belum cukup memenuhi syarat untuk menjadi seorang agen yang resmi. Kemudian Ruslan meminta Lamba untuk mengakses ponsel yang dia temukan sebelumnya. Karena Lamba sangat mengagumi Simran Kapoor saat kompetisi itu, Ruslan pun menggunakan nama Simran agar Lamba mau memperbaiki ponsel tersebut. Dan hal itu membuat Lamba tak bisa menolak. Setelah pulang, Samir tentu sangat heran perihal luka di wajah Ruslan. Berikut akhir-akhir ini Ruslan banyak kesibukan yang tidak dia ketahui. Samir pun menanyakan arah tujuan hidup Ruslan sebenarnya, sehingga Ruslan menyatakan jika dirinya bercita-cita menjadi abdi negara seperti ayah angkatnya. Namun Samir menolaknya dan meminta agar Ruslan tetap fokus menjadi guru musik karena menjadi abdi negara sangatlah beresiko. Dia tak ingin jika Ruslan harus dihadapkan beragam bahaya. Di suatu hari, Mantra dan Samir kembali melakukan rapat penting perihal penyerangan kemarin. Berikut 3 mayat di festival yang telah dikonfirmasi jika mereka adalah orang-orang Jenderal Wu, sehingga Samir meminta agar Menteri Pertahanan menyalakan keadaan darurat. Di sisi lain, Ruslan berhasil mengakses ponsel milik pembunuh bayaran itu. Yang saat itu Ruslan menemukan sebuah video dan menyadari jika lampu di dalamnya menandakan sandi Morse. Dan setelah dicari tahu itu merupakan sebuah koordinat lokasi. Hingga kemudian Ruslan melihat segerombolan orang yang diduga akan menangkapnya, sehingga Ruslan segera meminta Lamba untuk menyelamatkan diri. Setelah serangkaian penyerangan, Ruslan sempat kebingungan perihal orang-orang yang akan menangkapnya yang terus berdatangan. Namun beruntung, Simran Kapoor membantunya hingga Ruslan berhasil lolos. Ternyata, Simran merupakan agen RAW yang sudah lama Mantra tugaskan dan nama sebenarnya adalah Fani. Saat itu, Mantra sangat kecewa karena Ruslan telah berani menyembunyikan suatu hal yang sangat penting baginya, sehingga Mantra memutuskan untuk mengeluarkan Ruslan. Yang saat itu, Ruslan menanyakan tentang Kasim yang telah mengetahui semuanya tentang Ruslan. Fani menganggap jika Ruslan telah berbohong karena sangat tidak mungkin teroris paling kejam tertarik pada Ruslan yang masih pemula. Namun karena Mantra sangat mengenal Ruslan dari sejak kecil, dia berencana untuk menjadikan Ruslan sebagai umpan agar Kasim menunjukkan dirinya. Sehingga Mantra pun memberikan kesempatan terakhir kepada Ruslan dengan menjadikan Fani sebagai seniornya. Kemudian, seorang investor luar negeri menggelontorkan dananya demi kemajuan India. Yang saat itu, pria asing bernama Barney mengutarakan visi misinya di depan media. Terlihat Fani dan Ruslan berada di sana untuk mencari kebenaran Kasim. Sesuai informasi yang didapatkan, Kasim menargetkan tempat tersebut. Sehingga Ruslan telah menyadari jika seluruh sistem keamanan di sana telah diretas.
Hingga kemudian Kasim kembali menghubunginya untuk memberitahukan bahwa target mereka selanjutnya adalah Barney. बिल्कुल अपने अब्बू देखकर कि आप हमारी तरफ नहीं. Hal itu ditunjukkan sebagai bentuk penawaran agar Ruslan bergabung dengannya dan menjadikan Samir sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Sehingga kematian Barney ditunjukkan agar nama Samir tercela. Ruslan pun segera memberitahu Pani untuk bersiap dan melindungi Barney karena sebagian besar pengunjung merupakan orang suruhan Kasim. Can I go inside? Listen to me. I really need to talk to him. Can't It's go very stay urgent. back. Come on. Let's go. Okay. Ruslan berusaha membawa Barney ke tempat yang aman. Namun siapa sangka seorang koki pun terlibat dalam rencana pembunuhan Barney. Ruslan pun meminta Pani untuk mengamankan Barney, sedangkan Ruslan sendiri mengejar pembunuh bayaran yang menusuk Barney. Kemudian, Pani memberitahu jika Barney sudah tewas sebelum kedatangannya ke sana. Dia meminta agar Ruslan segera pergi karena Samir dan para anggotanya telah sampai dan menyangka jika Ruslanlah yang membunuh Barney. Samir yang seakan tak percaya pun menyatakan jika dirinya telah melakukan kesalahan saat mengadopsi Ruslan karena ternyata anak teroris hanya akan menjadi teroris. Hal itu membuat Ruslan sangat sedih dan tak memiliki pilihan lain. Ruslan berhasil lompat ke laut meski mendapati luka tembakan. Karena hal tersebut, Samir pun mendapat teguran karena telah gagal menangkap Ruslan, sehingga Samir diberi waktu 1 minggu untuk menangkap Ruslan. Bukan hanya itu, Pani berikut mantra pun ikut terseret. Namun ternyata, Ruslan masih selamat dan tinggal di area warga sipil. Terlihat, Pani diberi alamat oleh seorang anak kecil suruhan Ruslan. Hingga suatu hari, Ruslan menemui ibunya di kuil untuk berpamitan jika dirinya akan pergi, namun bukan sebagai teroris, tapi sebagai putranya, karena Samir sudah benar-benar kecewa kepadanya. Kemudian, Fani menuju alamat yang diberikan oleh anak kecil sebelumnya. Yang saat itu, Fani memberitahu bahwa sudah dipastikan jika semua berkaitan dengan rencana Jenderal Wu yang menargetkan Barney untuk mengganggu stabilitas ekonomi India. Sebelum akhirnya Jenderal Wu berhasil menjalankan rencana bisnisnya. Mendengar itu, Ruslan memutuskan untuk menemui Jenderal Wu dengan meminta bantuan Fani untuk menghadap mantra. Yang saat itu, dia pun tak bisa berbuat lebih karena saat ini mantra telah diskors. Mendengar itu, mantra menilai jika Ruslan terlalu berambisi untuk melawan Jenderal Wu. Jangankan untuk melawannya, bertemu secara langsung pun bukan hal yang mudah. Itu menunjukkan betapa kuatnya jaringan Jenderal Wu. Namun Ruslan tetap dengan keputusannya, yang ternyata Fani pun telah sepakat untuk pergi bersama Ruslan. Sehingga mantra tak ada pilihan lain selain membantu mereka dengan mengandalkan informan-informan yang sebelumnya telah dikerahkan oleh mantra untuk mengamati Jenderal Wu, yang diketahui saat ini Jenderal Wu berada di Azerbaijan. Ruslan dan Pani pun pergi ke sana dan bergegas menuju tempat rahasia untuk melengkapi persiapannya. Keberadaan Jenderal Wu di sana diperkuat dengan adanya sebuah kabar berita, di mana dia akan memperluas bisnis pipa gasnya di sana. Dan untuk menggali informasi lainnya, mereka bergegas menuju seorang informan mantra. Kemudian, Ruslan menganalisa tujuan Jenderal Wu yang seperti hanya ingin memperluas bisnis pipa gasnya saja. Namun mengapa hal-hal yang terjadi yang dilakukan oleh anak buah Pahad itu seperti berhubungan dengan bisnis Jenderal Wu? Satu-satunya cara agar mereka mengetahuinya dengan mengakses server perusahaan Jenderal Wu yang tentu tak ada yang tahu selain tangan kanan Jenderal sendiri bernama Alvin yang dipercaya mengelola bisnis Jenderal. Sehingga Ruslan dan Pani berencana untuk mengkloning ponsel Alvin. Dan untuk melakukannya, Pani memiliki caranya sendiri dengan menyamar sebagai pengunjung hotel yang terus menggodanya. मेरे पास एक प्लान है. Ruslan mulai mengkloning HP Alvin dengan HP Pani, yang saat itu Alvin menyadari jika HP-nya telah hilang dan tak ada orang lain selain Pani yang ada di dekatnya. Sorry, but It's done, Mani.
Mereka pun berhasil mendapatkan informasi dari HP Alpin yang berisikan data tentang 15 orang anggota yang terhubung dengan Jenderal Wu. Yang mana 3 anggota yang sebelumnya dibunuh saat festival adalah bagian dari mereka. Namun Ruslan belum mengetahui isi tas yang dibawa saat di festival, sehingga Ruslan teringat pada sebuah video dari ponsel yang dia temukan sebelumnya yang memiliki sebuah kode Morse mengarah ke suatu tempat. Yang ternyata itu merupakan lokasi perusahaan gas induk, yang mana seluruh gas dipasok dari sana. Sehingga Ruslan pun segera menghubungi Mantra. Namun Ruslan meminta agar Mantra tidak dulu memberitahu siapapun karena Ruslan memiliki sebuah rencana. Namun karena dianggap berbahaya, Pani menyatakan bahwa itu merupakan tindakan bunuh diri dengan datang langsung ke pesta besar Jenderal Wu. Namun Pani tak ada pilihan lain selain mengikuti apa yang direncanakan oleh Ruslan. Singkat cerita, mereka pun mendatangi acara pesta Jenderal Wu, yang saat itu Pani yang sangat gugup menyarankan untuk memikirkan kembali apa yang akan mereka lakukan. Namun Ruslan tetap dengan pendiriannya karena dia rela mati demi negaranya. Dan alasan mengapa mereka bisa ikut dalam pesta tersebut adalah sebelumnya mereka telah mengkloning undangan pribadi Alpin kepada rekan bisnisnya, yang saat itu Pani meminta agar Ruslan menghabisi mereka jika mengalami suatu hal di luar rencananya. Ruslan pun diminta untuk menghadap langsung Jenderal Wu yang tentu telah mengetahui latar belakang Ruslan. Ruslan yang sudah mengetahuinya pun membeberkan semua rencana jenderal di Mumbai yang membuat jenderal sangat kesal, sehingga inilah yang terjadi. Enjoy the party. Ruslan dibawa ke sebuah tempat yang jauh, yang tentunya Ruslan akan segera dieksekusi. Ruslan terus memancing amarah Jenderal Wu, berharap mendapat suatu hal penting tentangnya, yang menargetkan tempat induk gas di Mumbai. You forgot bones have got the rest. Jenderal pun membeberkan jika isi tas yang sebelumnya dilihat oleh Ruslan berupa zat korosif yang akan dicampurkan pada induk gas di Mumbai, yang tentu akan terhubung pada tiap-tiap pengguna. Sehingga itu akan mengakibatkan ledakan besar dan tak akan meninggalkan jejak adanya sebuah aksi terorisme yang akan menelan jutaan jiwa. I have learned to kill him. Ruslan tergerak sosok dirinya yang masih kecil untuk bangkit dan mencari identitasnya sendiri. Ruslan pun berhasil melumpuhkan mereka, berikut Pani yang berhasil membantunya. Di sisi lain, Samir dan lembaga lainnya menunggu kedatangan Mantra mengenai laporan penting perihal ancaman serius tersebut. Hingga kemudian, Menteri diberitahu jika Mantra telah dibunuh. Samir pun menjawab panggilan Ruslan di ponsel Mantra, yang saat itu Ruslan tak ingin banyak bicara dan segera memohon agar Samir membantunya, karena Jenderal Wu akan segera melakukan rencananya. मैं आपको एक लोकेशन भेज रहा हूँ. Terlihat, anak buah Jenderal Wu berhasil mengambil alih pusat induk gas. Sementara itu, Pani dan Ruslan berada di posisi masing-masing dan melumpuhkan satu persatu anggota Jenderal Wu. Copy that. Ruslan berhasil menemukan orang yang sebelumnya lolos dari kejarannya, dan kini Ruslan akan memastikan bahwa orang tersebut akan berakhir di tangannya. Hingga kemudian, Ruslan berhasil membatalkan proses pencampuran zat tersebut. Tak lama, Samir pun datang dan menerima kembali Ruslan.
Ternyata sosok Kasim adalah Samir yang merasa dendam karena keluarganya dihabisi saat konflik negara. Meskipun hal itu disebabkan jika Samir ingin memberi pelajaran pada Ruslan yang sudah benar-benar dianggap anaknya. Sehingga Samirlah yang sebelumnya meminta Jenderal Wu untuk tidak langsung mengakhiri Ruslan. Namun kini Samir benar-benar ingin mengakhiri semuanya dengan mengaktifkan kembali proses pencampuran zat korosif yang sebelumnya gagal dilakukan oleh ayah Ruslan. Karena sebenarnya saat itu, ayah Ruslan menolak tugas tersebut disebabkan tak ingin membuat anak-anak tak berdosa menjadi korban. Sehingga itulah mengapa Samir membunuhnya. Namun karena demi keselamatan jutaan jiwa, Ruslan rela mengkesampingkan perasaannya kepada Samir yang sudah dianggap ayah kandungnya. Ruslan berhasil mencegah bahaya yang mengancam negaranya. Yang saat itu, Ruslan diakui sebagai pahlawan dan namanya menjadi sorotan jika anak teroris belum tentu akan menjadi teroris. 2 bulan kemudian, Ruslan diminta menghadap pimpinan Agent Raw yang baru, yang saat itu sangat tertarik akan keberanian Ruslan. Sehingga mulai saat itu, Ruslan telah resmi menjadi Agent Raw dan segera diberi tugas pertamanya. Terlihat, Jenderal Wu yang sedang membersihkan jenggotnya pun seperti pasrah saat kedatangan Ruslan dengan menyatakan jika akan ada banyak orang lagi yang sepertinya. Namun Ruslan telah siap menunggu kedatangan mereka. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Ruslan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.